Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam ibadah keluarga di minggu kedua di bulan Agustus ini. Melalui pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan, hati dan pikiran kita akan disegarkan dan iman kita akan dikuatkan agar semakin dapat melihat Allah yang peduli dan bertindak dalam hidup kita. Mengawali persekutuan ini, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki persekutuan malam ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 6, Hai masyurkanlah. Bapak dan Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Pada malam hari ini kami melalui ibadah keluarga, yaitu melalui virtual, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu mengisi hati pikiran kami, agar ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir, hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 60, bait 1, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Yang datang ingin
Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan di malam hari ini. Kita akan mempersiapkan dulu bacaan kita dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Mari kita persiapkan Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Jika kita sudah membukanya, saudara-saudara, mari kita bersatu dulu dalam doa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di malam hari ini Tuhan, kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami siap untuk bisa selanjutnya melakukan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Tuhan berkati dalam firman di malam hari ini, agar ini memberikan kekuatan buat kami, dan berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman, berikan kekuatan dan penyertaan dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita bersama membaca dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyilah soraklah, agunglah namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penggalan ayat yang kita baca di malam ini adalah merupakan bagian dari kisah seorang Stefanus. Stefanus yang kita tahu bahwa di akhir cerita dia mati dirajam akibat pemberitaan akan Yesus dan firman Allah di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi saat itu. Stefanus ini yang merupakan salah satu dari 7 diaken yang dipilih oleh ke-12 rasul untuk membantu pelayanan diakonia kepada para janda yang saat itu terabaikan. Dia merupakan seorang yang penuh karunia dan kuasa untuk memberitakan firman Allah dan keberadaan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga hal ini membuat para tua-tua dan ahli Taurat saat itu merasa tersaingi dan menghasut Stefanus. Perikop Kisah Para Rasul yang kita baca ini merupakan suatu apologetika atau pembelaan Stefanus terkait dengan pemberitaan yang ia sampaikan kepada orang Yahudi. Apologetika ini diambil dari kata Yunani apologia yang awalnya dipakai sebagai pidato pembelaan. Stefanus membela dirinya dan menepis
hasutan yang dia terima dari para ahli Taurat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, pembelaan yang dilakukan Stefanus di Kisah Para Rasul 7 ini secara detail, secara jelas, dan berurut, Stefanus menjelaskan tentang Allah yang mulia, yang sudah menampakkan dirinya dari zaman bapak leluhur dulu, yaitu zaman Abraham. Dijelaskan di situ, kalau kita baca Kisah Rasul 7 dari ayat pertama, dijelaskan di situ bahwa Abraham yang memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, lalu Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur. Stefanus juga bercerita tentang Yusuf yang mempunyai hikmat dan kasih karunia yang luar biasa, sehingga Yusuf diangkat menjadi penguasa atas tanah Mesir. Sampai kemudian datang waktunya saat Yusuf jatuh akibat bangkitnya seorang raja lain yang memerintah di Mesir. Perikop ini juga menegaskan tentang Allah yang berkarya di tengah bangsa Israel yang sedang mengalami perbudakan di Mesir. Terlihat jelas bahwa betapa besar kasih Allah, betapa besar janji Allah, betapa besar juga kesetiaan Allah kepada Abraham dan keturunannya, hingga sampai pada masa kehidupan Nabi Musa. Jadi ibu bapak, saudara yang terkasih, Stefanus ini mau mengatakan bahwa dari awalnya, dari zaman dulu, zaman leluhur, bahwa orang Israel atau Yahudi itu adalah orang-orang yang tegar tengkuk, yang tidak mau terima ajaran Tuhan Allah. Namun kesetiaan atau karena kesetiaan Allah, dia mau menyelamatkan umatnya melalui karya para nabi dan rasulnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, khusus bacaan kita malam ini, Kisah Rasul 7 ayat 30-34, diberikan tema Allah yang peduli dan bertindak melalui umatnya. Hal ini memperlihatkan tentang karya Tuhan melalui pengutusan Musa. Musa dipakai Tuhan untuk menjalankan rencananya menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel dengan segala permasalahan kehidupan mereka di saat itu, menjalani perbudakan di Mesir, hidup tidak turut kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa mereka benar-benar tidak pernah mendengar akan kehendak Tuhan. Mereka mau berjalan sendiri, mereka mau melakukan apa yang mereka kehendaki sendiri tanpa pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mereka menyembah Allah lain, selalu bersungut dan tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Hal ini menjadi suatu penghalang dalam hubungan bangsa Israel dengan Allah. Sebenarnya mudah saja bagi Allah untuk menyelamatkan bangsa ini dengan kuasanya yang begitu besar. Sangat mudah. Dia mampu langsung menolong bangsa Israel dengan instan. Mungkin saja membawa bangsa Israel dari tanah Mesir langsung dipindahkan ke tanah yang lebih baik, ke daerah yang lebih baik. Namun Allah tidak melakukan itu. Allah tidak mau melakukan hal seperti itu. Allah izinkan penderitaan terjadi bagi bangsa Israel agar umatnya mengerti benar bahwa mereka punya Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Allah menunjukkan kuasanya dengan memakai Musa untuk membawa mereka pada keselamatan. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penekanan pembacaan kita di malam hari ini adalah di ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka.
Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Ibu bapak yang terkasih, Allah sangat tahu kesengsaraan yang dihadapi bangsa Israel di tanah Mesir. Perbudakan dan kesulitan hidup yang luar biasa, sehingga menimbulkan jerit tangis keluh kesah mereka. Allah tahu bahwa mereka ingin keluar dari kesulitan mereka. Allah mengetahui bahwa kehidupan mereka sangat sulit, dan mereka ingin pertolongan dari Tuhan. Allah itu Allah yang peduli dan berkarya di tengah-tengah umatnya. Allah turun tangan langsung untuk melepaskan mereka dari kesengsaraan. Bapak Ibu, dengan memperhatikan tema besar di minggu kedua bulan Agustus ini, yang bertema kemerdekaan adalah anugerah Allah, maka bacaan kita di malam hari ini adalah salah satunya yang menuntun atau menerangkan tentang tema besar tersebut. Bacaan ini menerangkan bahwa bentuk dari karya penyelamatan yang Allah lakukan bagi umatnya, yaitu dengan mengutus Musa untuk pergi menghadap Firaun dan meminta agar dia boleh memimpin bangsanya itu untuk beribadah kepada Allah. Kita melihat, Bapak Ibu, Saudara, bahwa Musa dengan segala keterbatasannya, dia menerima akan tugas tanggung jawab yang diberikan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita belajar dari bacaan ini? Dari Kisah Rasul 7 ayat 30-34 ini. Yang pertama kita belajar tentang Allah itu adalah Allah yang peduli dengan kehidupan umatnya. Allah sangat peduli dengan penderitaan anak-anaknya. Allah tidak akan meninggalkan anak-anaknya sendirian dalam kesulitan, dalam keterbatasan, tetapi Allah peduli dan mau mengangkat anak-anaknya. Allah bukan hanya peduli, tapi Allah juga bertindak langsung untuk melepaskan penderitaan anak-anaknya. Kita bisa lihat kembali ayat 34 yang tadi menjadi penekanan dalam firman di malam hari ini. Ayat tadi sangat jelas memberikan bahwa Allah peduli dan mau turun langsung menolong anak-anaknya. Ibu bapak yang terkasih, ada satu lagu yang sempat dan pernah dibawakan oleh almarhum Mike Mohede, yaitu tentang Allah yang memperhatikan kita umatnya dan bisa mengingat akan kepedulian Allah pada kita. Saya akan menyanyikan untuk kita semua. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Makasih kakak. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Lagu ini diciptakan oleh Jonathan Prawira. Dia salah satu seorang pelayan Tuhan. Jonathan sempat hidupnya down karena mendapatkan penolakan dari teman sepelayanannya. Namun karena kesetiaan Jonathan dan juga kepedulian Allah, Allah senantiasa mengingatkan
Jonathan untuk tidak mundur dalam pelayanannya. Jonathan diberikan kekuatan untuk kembali melayani, lalu menciptakan beberapa lagu lain yang memberkati semua orang. Ibu bapak yang terkasih, itu tadi adalah pelajaran yang pertama yang kita bisa dapat dari pembacaan kita di malam hari ini. Yang kedua adalah Allah itu memakai seseorang bukan karena orang itu hebat. Allah memakai seseorang itu bukan karena orang itu luar biasa. Orang itu super, mampu melakukan segalanya. Tetapi Allah memakai orang karena Allah memang mau pakai orang itu. Dia mempunyai pertimbangan sendiri, bukan karena orang itu memenuhi kualifikasi tertentu. Mari Bapak Ibu kita baca bersama, Bapak Ibu di rumah, saya akan bacakan juga di sini, ayat 29 sampai 30 dari Kisah Rasul 7. Demikian firman Tuhan, mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ibu bapak, Musa itu sudah ditetapkan Tuhan Allah untuk membebaskan bangsanya. Ayat 29 memperlihatkan bahwa Musa yang dalam keadaan sebagai pelarian dari tanah Mesir karena takut dibunuh, tetapi kemudian 40 tahun kemudian Allah menjumpai dia melalui malaikat dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak. Jadi Allah itu memakai siapapun yang dikehendakinya untuk menjalankan rancangan keselamatannya. Bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena pandai bicara mungkin, bukan karena dia sempurna. Walaupun kita tahu memang Musa itu sudah diperlengkapi dengan luar biasa semenjak muda. Sebagai pangeran Mesir, saat masa mudanya Musa mempunyai sisi intelektual yang baik. Dia mempunyai strategi militer yang baik dan diperlengkapi selama masa mudanya. Tetapi ternyata apa? Tuhan tidak pakai dia ketika dia dalam keadaan yang kuat dan hebat. Tetapi Tuhan izinkan dia untuk menggembara dulu, dan setelah 40 tahun baru Tuhan memakai dia. Kita bayangkan bahwa umur dari Musa sudah mulai menua saat itu. Saat sudah tua, Musa tidak punya kekuasaan lagi, maka Musa baru dipakai Allah. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya Musa tidak mengandalkan kemampuannya untuk melaksanakan rancangan Allah. Musa pasti akan mengandalkan kemampuan Allah untuk menolong dia melaksanakan rancangan Allah. Jadi Tuhan mau pakai seseorang bukan karena dia punya kualifikasi tertentu dari Tuhan, tetapi Tuhan mau pakai seseorang karena memang sesuai dengan kehendaknya, dengan segala keberadaannya. Yang ketiga, kita belajar juga dari bacaan kita di malam hari ini, ternyata ada syarat untuk orang yang mau dipakai Tuhan. Apakah syaratnya harus pintar? Atau syaratnya punya kedudukan tinggi? Apakah syaratnya harus hebat? Atau harus pandai bicara? Ternyata tidak. Syaratnya adalah mau menjaga akan kekudusan Tuhan Allah. Mau menghormati, mau setia, dan mau menghargai Allah, serta mau menjaga kekudusan hidupnya. Sehingga Allah dapat berkarya melalui pribadi tersebut. Ayat 32 sampai 33 yang demikian firman Tuhan, Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ibu bapak yang terkasih, Musa gemetar saat kehadiran Allah. Dia tidak berani melihat Allah. Dia merasakan kebesaran Allah yang luar biasa saat itu.
Musa merendahkan hati dan dirinya dan siap untuk dipakai Allah. Ibu bapak yang terkasih, pernahkah kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita sampai-sampai kita merasa sangat tidak berarti untuk menghadap Dia? Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian apa relevansinya dalam hidup kita saat ini setelah kita belajar 3 hal dari pembacaan kita? Yang pertama, di tengah-tengah kehidupan kita yang sulit saat ini, Allah itu peduli dan mau bertindak dan pasti mau menolong kita. Saat pandemi COVID ini dengan beragam persoalan di dalamnya, akan membawa kita kepada kehancuran. Mau jadi apa bangsa kita? Berbagai masalah terjadi, itu sangat jelas terlihat. Namun sampai saat ini bangsa kita tetap ada. Tidak hancur atau tidak berkekurangan. Mungkin kita juga mendapatkan dampak COVID ini akan pekerjaan kita. Ada saudara-saudara kita yang dirumahkan, kondisi perekonomian yang menurun, gaji yang mungkin harus dipotong saat pandemik ini. Namun kita masih bisa menjalani hidup kita sampai saat ini. Itu karena perlindungan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dan karena Allah peduli buat kita. Yang kedua, kita belajar sama seperti Musa yang mau dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan juga mau pakai anak-anaknya. Tuhan mau pakai kita masing-masing. Tuhan mau pakai gereja, mau pakai persekutuan orang percaya untuk menjadi agen-agen kasih Allah, menjadi orang-orang yang merawat kehidupan. Di masa pandemik ini, kembali kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Puji syukur gereja kita sampai saat ini bisa turut membantu kebutuhan saudara-saudara kita di lingkungan gedung gereja. Membantu yang terpapar COVID, membantu saudara-saudara kita anak yatim. Kita berhubungan baik dengan saudara-saudara sekitar kita, walaupun mereka tidak percaya akan Tuhan. Kita juga melaksanakan vaksinasi di beberapa hari yang lalu. Gedung kita dan kita semua bisa menjadi berkat untuk semua orang. Kita sendiri juga sebagai masing-masing pribadi bisa menjadi agen-agen perawat kehidupan dengan ketaatan pada pemerintah dan disiplin pada protokol kesehatan. Melaksanakan 5M sehingga kita bisa menjadi contoh orang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu, untuk kita bisa dipakai Tuhan Allah, diperlukan sikap untuk menjaga kekudusan kehidupan kita, menghargai dan menghormati akan Tuhan Allah, sehingga kehidupan kita bisa jadi teladan untuk orang lain. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kehadiran kita ditunggu atau menjadi berkat saat mungkin berkumpul dengan saudara-saudara, berkumpul dengan teman. Kehadiran kita dinantikan karena kita bisa memberi atau membawa berkat di sekitar kita. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan di malam ini bisa memberikan kekuatan buat kita bersama dalam menjalani kehidupan dan pergumulan kita. Serta kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa peduli dan memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan di malam hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 214, ayat yang pertama, Tiap Langkahku.
Sebagai jemaat, mari kita bersama-sama satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat, kasih setia penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Juga di malam hari ini kami sudah membaca, mendengar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengajaran yang Tuhan berikan, yang diberikan malam hari ini, untuk memberikan kekuatan buat kami bahwa Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Allah senantiasa peduli dalam kehidupan kami, memelihara kehidupan kami. Dan kami belajar juga Tuhan bahwa Engkau memilih kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, bukan karena kami hebat, bukan karena kami sempurna Tuhan. Kami banyak kekurangan, tapi terima kasih Tuhan mau memberkati dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi agen-agen Allah yang baik Tuhan, yang bisa memberikan contoh buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi berkat di sekitar kami, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan Allah. Kami ucap syukur juga Tuhan, biarlah melalui ini semua kami bisa senantiasa menguduskan akan kehadiran-Mu. Kami bisa menghormati akan Engkau Tuhan. Kami bisa menjalani tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, karena Engkau berkuasa luar biasa buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman dan teguran yang Tuhan berikan di malam hari ini. Kiranya ini memberikan kekuatan kembali buat kami melanjutkan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Bapa dalam surga, Allah Maha Besar, Allah Maha Kasih, di malam hari ini Tuhan, kami mengingat dan mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa negara kami, berkati pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi, Bapak Presiden, sampai yang terendah Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mau memelihara mereka, berikan hikmat, berkati agar mereka bisa menjalani tugas tanggung jawab, seturut juga dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan bangsa negara kami, dalam pergumulannya menghadapi pandemi COVID-19, dalam pergumulannya menghadapi perekonomian, dan lain-lain Tuhan. Tuhan kiranya mau menuntun, menyertai, memelihara. Dan kami yakin, karena kami atau bangsa kami bisa ada sampai saat ini, karena penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga gereja dan jemaat Tuhan, dalam pelayanannya hari lepas hari, dalam melayani anggota jemaat, dalam melayani orang-orang di sekitar lingkungan gereja masing-masing. Berkati gereja kami Tuhan, untuk senantiasa gereja kami juga bisa menjadi contoh dan berkat buat orang lain. Terutama gereja kami, GPIB Pancoran Rahmat Tuhan. Kami mengucap syukur, pada 2 hari yang lalu Tuhan mau tambahkan 1 umur lagi buat gereja kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama 22 tahun buat gereja GPIB Pancoran Rahmat. Ya Tuhan, berkati kami sebagai jemaat GPIB Pancoran Rahmat, agar kami bisa bersama-sama bersahati Tuhan atas pergumulan dan kerinduan kami, menjadikan gedung serbaguna yang kami miliki menjadi tempat ibadah yang bisa kami tempati Tuhan. Berkati setiap proses yang ada Tuhan, untuk memperoleh perizinan, izin prinsip Tuhan, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan berkati setiap majelis jemaat, rekan-rekan sepelayanan Tuhan, pelkat-pelkat, juga komisi-komisi, dan seluruh jemaat Tuhan, untuk kami bisa bahu-membahu menjadi satu Tuhan, dan mewujudkan akan cita-cita kami mendapatkan gedung gereja yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan gereja kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Besar, di malam hari ini juga Tuhan kami mengingat akan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus memberkati Pak Fredrik Sahertian dan Ibu Audrey Sahertian, berkati Ibu Mener Naibaho, Ibu Endang Tupan,
Bapak Benyamin Suma, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Juliana Pitupulu, Ibu Elsia Pranoto, dan Bapak Victor Tumanseri. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami, kekasih-kasih kami ini Tuhan. Tuhan kiranya mau menyembuhkan setiap penyakit yang diderita. Tuhan mau jamah, berkati pelihara, berkati makanan, minuman yang mereka konsumsi Tuhan, agar ini memberikan kekuatan buat tubuh mereka. Berkati saudara-saudara kami juga Tuhan, yang mungkin belum bisa kami sebutkan, yang saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh. Tuhan kiranya mau melihara, memberkati dan menyembuhkan. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga, kami kembali menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan, dalam tangan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih atas pimpinanmu dalam ibadah kami di malam hari ini, bersama-sama kami dalam pelayanan di malam hari ini Tuhan, bersama Penatua Ibu Dim, Ibu Ronia di Malau, juga rekan-rekan, teman-teman dari multimedia, organis, prokantor yang ada bersama-sama dengan kami dalam pelayanan di malam hari ini. Berkati, pimpin, dan sertai dalam pelayanan ini Tuhan, agar ini juga menjadi kekuatan buat kami diberkati, sehingga kami bisa menjalani hidup kami seturut juga dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Puji syukur atas semua yang Tuhan berikan. Puji syukur atas semua karunia dan berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Dengar doa kami di malam hari ini Tuhan. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang kami sudah perbuat melawan kehendak-Mu. Tuhan sucikan kami kembali, untuk kami layak kembali Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 16, ayat 16b sampai dengan 17, yang menyatakan, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari berikanlah persembahan yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan kita." Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan
Jemaat dipersilakan berdiri, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah senantiasa peduli dengan kehidupan kita. Allah memiliki banyak cara untuk menolong, karena itu tidak perlu kita cemas dan takut. Saat keadaan menekan hidup kita, berserulah memanggil nama Tuhan. Serahkan diri kita untuk menjadi alat Tuhan dalam rancangan keselamatannya. Jaga kekudusan hidup kita dan hormati Allah dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan Kitab Bakti 214 ayat kedua dan ketiga, Tiap Langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali pada kehidupan kita untuk menjadi contoh dan teladan hidup yang baik pada orang-orang sekitar kita. Biarlah kita bisa menjadi berkat dan kehadiran Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.